Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua berbicara tentang kemurahan hati. Karena murah hati itulah yang membuat kita bahagia. Berbahagialah orang yang murah hati, karena akan beroleh kemurahan. Matius bab 5 tentang sabda bahagia. Dan memang benar, saya mendapatkan cerita dari berbagai sumber, dari teman-teman, dari kenalan. Dan salah satunya dari seorang teman yang dulu pada waktu kerusuhan tahun 98, dia tinggal di kampung dan dia yang dianggap keturunan yang tidak sama dengan penduduk lokal, dan di antara semua penduduk keturunan itu hanya rumahnya yang tidak dibakar, semua yang lain dibakar. Dia memang juga sudah mengungsi karena khawatir dan takut, tetapi rumahnya utuh, tidak tersentuh sedikit pun, bahkan tidak ada barang yang diambil. Dan ketika dia kembali dan bersyukur, berterima kasih, dia mendapatkan cerita bahwa ketika rumahnya juga akan dibakar, orang-orang mengatakan, rumah itu jangan, orang itu murah hati kepada kita. Dan rupanya kemurahan hatinya itu bukan saja memberikan sesuatu, tetapi juga memberikan waktunya. Memberi waktu untuk ngobrol dengan mereka, memberi waktu untuk bergaul dengan mereka. Dan mereka merasa sangat dihargai, dihormati, karena diberi waktu. Pemberian waktu adalah pemberian diri. Dan itu salah satu bukti bahwa barang siapa murah hati akan mendapat kemurahan. Tentu saya tidak memuji orang yang membakar rumah itu, bukan itu maksudnya. Tetapi kalau kita murah hati, kita akan mendapatkan kemurahan. Tetapi terutama memang salah satu tandanya atau cirinya adalah memberi waktu. Maka menurut saya kita harus murah hati supaya mendapat kemurahan. Tetapi terutama dalam bentuk konkret yang sederhana. Bukan hanya memberi barang, memberi sesuatu, bukan. Tetapi terutama memberi waktu. Dan bukan hanya kepada orang lain. Berilah waktu untuk diri sendiri. Bukan berarti egois, hanya mikir diri sendiri, bukan. Tetapi beri waktu untuk diri sendiri. Jangan sampai tidak punya waktu untuk diri sendiri. Itu maksudnya. Maka beri waktu untuk diri sendiri. Murah hati terhadap diri sendiri. Bukan berarti tidak memikirkan orang lain. Ini bukan itu maksudnya. Yaitu beri waktu untuk diri sendiri. Murah hati terhadap diri sendiri. Beri waktu untuk sendirian. Untuk bisa merasakan perasaan-perasaan yang muncul hari ini. Untuk bisa merasakan kegembiraan dan rasa syukur. Untuk bisa merasakan bahwa saya ini nyaman dengan diri sendiri. Dan perlu bercermin dan mengatakan I love you. Karena apa? Orang yang ada di dalam cermin itulah yang akan selalu setia kepada kita. Orang-orang, teman-teman kita bisa pergi kemana-mana. Keluarga kita bisa meninggalkan kita suatu ketika, entah bagaimana, entah dengan cara apa. Tetapi orang yang ada di cermin itu akan selalu bersama kita. Maka beri waktu untuk dia. Jangan sampai tidak punya waktu untuk diri sendiri. Itu penting. Kemudian juga beri waktu untuk orang lain. Jangan tergesa-gesa. Harus mengerjakan ini, harus mengerjakan itu. Selalu sibuk. Boleh. Tetapi jangan sampai tidak punya waktu untuk orang lain. Beri waktu untuk orang lain. Tentu bukan beri waktu kepada semua orang. Bukan itu maksudnya. Tetapi beri waktu untuk ngobrol dengan orang-orang yang sungguh kita cintai dan mencintai kita. Karena akhirnya merekalah yang penting dalam hidup kita. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita. Sekedar WA,
sekedar menyapa selamat pagi, sekedar ngobrol yang sederhana-sederhana setiap hari. Beri waktu. Jangan sampai tidak punya waktu. Karena itu memang kita diminta jangan terlalu sibuk. Boleh sibuk, tetapi jangan sampai tidak punya waktu untuk orang lain. Terutama orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang mengasihi kita. Dan tidak kalah penting, bahkan penting sekali, beri waktu untuk Tuhan. Sekedar duduk, merasakan bahwa saya begitu dicintai oleh Tuhan. Sekedar duduk dan bersyukur bahwa saya begitu diampuni meskipun berdosa. Sampai-sampai Tuhan wafat untuk kita. Beri waktu untuk Tuhan, sekedar untuk bersyukur bahwa masih hidup. Itu berarti sungguh dikasihi oleh Tuhan. Beri waktu untuk sekedar duduk dan bersyukur bahwa masih sehat. Beri waktu, itulah murah hati. Dalam Amsal bab 11 ayat 17 dikatakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dan ini bukan masalah egoisme, bukan. Selain memberi waktu kepada diri sendiri, juga ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sebetulnya kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Misalnya begini, ada orang yang mengeluh, Romo, bagaimana saya murah hati kepada dia ini, karena dia menjengkelkan dan menyakiti hati saya. Saya tidak mau murah hati kepadanya. Ini bukan masalah dia. Tetapi kalau kita tidak murah hati untuk mengampuni orang yang melukai kita sedang melukai diri sendiri. Kita sedang menyimpan bara api di dalam diri kita. Dan kita tidak nyaman. Maka kita harus murah hati mengampuni. Sebetulnya ketika kita sedang murah hati kepada orang lain, bahkan yang menjengkelkan, bahkan yang menyakiti, kita itu sedang berbuat baik terhadap diri sendiri. Kalau bukan kita yang melindungi kita sendiri, siapa? Kalau bukan kita sendiri yang menjaga hati kita, siapa yang akan menjaga hati kita? Maka mengampuni, murah hati berbuat baik kepada orang yang bahkan tidak baik kepada kita, sebetulnya kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Amsal bab 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Kita sedang menjaga diri kita sebetulnya. Maka beri waktu juga untuk orang lain. Murah hati juga untuk mengampuni. Murah hati juga untuk mencintai. Murah hati juga untuk berbuat baik, bahkan tanpa mengharapkan balasan. Karena murah hati itu sendiri sudah berbuat baik kepada diri sendiri. Sehingga selain mendapatkan kemurahan, kita juga sedang menjaga hati kita sendiri. Untungnya itu double. Jadi jangan merasa rugi kalau orang lain itu senang kita berbuat baik. Oh ya senang Romo kalau kita buat baik sama dia. Dia itu memang egois, mikirnya diri sendiri. Enak benar dia itu kalau kita baik hati sama dia. Ya enggak apa-apa toh, orang lain baik hati, orang lain senang karena kita baik hati, ya enggak apa-apa kan. Karena selain orang lain baik hati, kita juga sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Untungnya itu double. Maka murah hatilah dalam memberi waktu, dalam juga berbuat baik, dalam mengampuni, dalam juga mencintai. Murah hatilah. Lah tapi tidak seimbang Romo, dia tidak mengasihi kita seperti kita mengasihi kok. Lah itu kan problem dia. Jangan kita kemudian jadi punya problem karena orang lain tidak murah hati. Kita tetap harus murah hati karena kemudian double untungnya. Kita sendiri sedang berbuat baik, hati kita merasa nyaman, tidak merasa sama dengan dia yang tidak baik, dan dia juga akan bahagia. Kalau dia tidak memberikan kemurahan balik kepada kita, minimum dia bahagia. Dan kalau kita sudah membuat bahagia orang lain itu, kebahagiaan kita itu berlipat. Maka murah hati itu selalu benar, tidak pernah salah.
Tapi Romo, saya kan sibuk, harus bekerja dari pagi sampai sore. Nah, itu maksudnya, sibuk itu boleh, tapi jangan sampai tidak punya waktu untuk diri sendiri. Tidak punya waktu untuk orang lain. Tidak punya waktu untuk mencintai. Tidak punya waktu untuk mengampuni. Tidak punya waktu untuk Tuhan. Tidak punya waktu untuk bersyukur. Maka beri waktu untuk diri sendiri. Boleh sibuk, tapi jangan sampai tidak punya waktu untuk diri sendiri. Mengatakan kepada diri sendiri, I love you. Terima kasih ya, kamu hari ini sehat. Kamu sehat terus ya. Maaf kalau saya membuat kamu bekerja keras. Bukan maksudnya, tapi supaya bisa berbuat baik sama orang lain. Nah, beri waktu juga untuk orang lain. Orang yang kita cintai, yang mencintai kita. WA sekedar tanya. Sedikit tidak apa-apa. Nanti kalau punya waktu lebih banyak WA lagi. Atau telepon. Atau yang di sekitar kita. Kita bisa tanya apa kabarnya, bagaimana perasaannya. Bukan berarti lalu ngobrol chat terus sepanjang hari, bukan. Tapi beri waktu, jangan sampai tidak ada waktu untuk orang lain. Dan beri waktu untuk Tuhan tentu. Karena bersama Tuhan kita bisa merasakan bahwa kita dicintai, bahwa kita diterima apa adanya, kita diampuni, dan kita sedang berbuat baik terhadap diri sendiri. Kalau kita murah hati memberi waktu untuk Tuhan, maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.